Selamat malam kerabat Netmer, saya Arman. Malam hari ini sudah berada di sebuah sekolahan luar biasa untuk terapi anak-anak berkebutuhan khusus. Dan di sebelah kanan saya, selamat malam Pak Hendro. Selamat malam. Pak Hendro ini sebagai pemiliknya ya Pak ya. Sudah dari tahun kapan Pak? 2012 di sini. 2012 di sini berarti sekitar 10 tahun ya. Dan katanya banyak sekali cerita tentang gangguan mistis yang ada di tempat ini. Mungkin Pak Hendro boleh sedikit menjelaskan seperti apa itu? Kira-kira 2015-an gitu. Ya. Itu ada pengajar yang di sini selfie. Terus tiba-tiba setelah dilihatin fotonya, di belakangnya itu ada sosok hitam besar, rambut semua, kemudian gigi matanya cuma satu merah gitu, kemudian giginya bertaring gitu ya, ada taringnya gitu, dan itu membuat panik gitu loh. Itu kalau boleh tahu di ruangan sebelah mana Pak? Di luar di dekat pintu masuk sana tadi, ke arah pohon sawo. Ke arah pohon sawo. Jadi di daerah luar. Ya, di luar. Kemudian beberapa tahun kemudian adik ipar sama ibu saya, ibu mertua tidur di sini malam-malam karena paginya mau buat acara. Kira-kira jam 12:30 itu pada saat mau tidur itu diganggu. Adik ipar saya itu ditarik kakinya sama orang badannya besar ya, sosok yang badannya besar gitu. Tapi saya penasaran dengan tadi ditarik itu artinya memang bergeser ya, bergeser. Oh, bergeser. Sudah mulai bergeser gitu, rasanya ditarik karena bergeser gitu kan. Akhirnya beranjak, kemudian telepon ke rumah minta tolong untuk dijemput seperti itu. Dengan sosok yang sama ya? Iya. Kelihatannya beda. Kalau di sini hitam, kalau situ jadi besar sekali gitu. Oh, jadi besar. Ya, kalau itu kalau yang di foto itu kan cuman sebesar seperti ini, di belakangnya persis. Ya. Gitu. Oke, saya mau cross check ke Mas Febri. Dua sosok itu apakah sosok yang sama tapi beda perwujudan saja atau bagaimana? Karena kalau dijelasin sih kayaknya mirip-mirip nih. Ya. Kalau menurut saya Mas, yang saya lihat ya ini ya, dua sosok itu ada beda. Jadi ada satu yang ada di pohon sawo itu memang sosok yang ada di situ, dan yang sempat geret tadi itu sosok genderuwo yang ada di belakang sana. Tapi dua-duanya adalah genderuwo juga. Kalau yang ini bukan genderuwo. Apa tuh? Hitam besar. Kalau yang saya bilang itu kayak siluman gitu Mas. Oh. Okay. Itu memang badannya memang besar, hitam itu memang. Ya, ada satu lagi. Malam-malam saya jam 9 kesini sama istri, nengokin burung merpati. Ya. Terus itu tuh bau anyir di depan pintu sana, itu pintu masuk yang tuh bau anyir. Terus kita buru-buru keluar gitu. Tapi setelah keluar pagar, baunya sudah enggak. Ya, tapi baunya sangat menyengat. Oke, Mas Febri, ini tadi sebelum kita opening juga sempat ngobrol dengan Pak Hendro gitu ya, selaku pemilik. Katanya ingin juga dibersihkan nih Pak dari energi yang ada di sini. Ya, kalau bisa minta tolong untuk dibersihkan, karena saya lihat sih ruangannya makin lama tuh makin gelap. Jadi siang tuh rasanya buat saya nggak bisa merasakan apa-apa, cuman rasanya kok makin gelap gitu. Ruangannya rasanya terang, tapi kalau buat saya sih makin lama makin redup, makin gelap. Saya aneh, makin lama tuh rasanya makin nggak nyaman seperti itu. Oke, terakhir nih Pak, sebelum saya nanti mohon izin untuk penelusuran ya. Ini tuh kan berarti ada banyak anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya yang diterapi di sini begitu. Ini apakah dari anak-anak juga ada statement gitu Pak? Dulu saya ada murid dari daerah Gerobokan sana, orang tuanya konsultasi, kemudian maghrib gitu ya, menjelang maghrib pas jam 5.20-an itu tiba-tiba bilang, mbah kok duduk nang kono apa gitu. Oh, si anak ini nyebut mbah. Dan di pohon nangka ini sejak itu orang tuanya nggak datang ke sini lagi.
Ya, di pohon nangka ini. Jadi bilangnya, mbak itu dari jendela, anaknya lihat dari jendela. Oke, Mas Febri, apa yang mau disampaikan sebelum saya masuk untuk menelusuri ruangan demi ruangan di tempat ini, Mas? Ya, kalau bisa ya, ini saya minta sama Mas Herman ya, kalau bisa nanti explore yang ada di belakang sana lebih lama gitu. Biar ada di belakang. Nah, ini kan nanti ada kan. Oh, ada. Kan ada pintunya ya. Lebih lama gitu. Biar apa ya, kayak dapat gangguannya gitu seperti itu. Oke. Biar dapat lah. Kalau untuk menetralisir nanti apa yang dilakukan Mas Febri? Insya Allah nanti akan ada ya kayak ritual khusus lah nanti. Kita sambil jalan kan? Iya. Baik Pak Hendro, saya mau izin untuk explore. Ya. Mas Febri jagain saya dari sini, Ya. nanti kalau misalnya ada apa-apa boleh disamperin ya Mas ya. Dan kerabat Nightmare, inilah penelusuran kita di salah satu sekolah luar biasa yang konon katanya ada banyak sekali kejanggalan di dalam tempat ini. Baik kerabat Nightmare, sekarang saya mulai menelusuri tempat ini. Kebetulan banget tuh rembulannya pas lagi bagus. Dan seperti tadi kita opening, itu ada suara burung, karena emang ada burung. Ya tadi Pak Andrew juga sempat bilang kalau pernah suatu malam beliau datang ke sini buat ngecek burung dara, tapi kemudian ada bau anjir. Sebenarnya yang bikin makin penasaran lagi adalah karena sebenarnya lokasinya ini masih di lingkungan pemukiman. Astagfirullah. Lihat kan? Gerak sendiri deh. Nah, tadi sempat dijelasin juga ada anak kecil yang kebetulan mau terapi di sini, terus ngomong sama sosok astral di pohon nangka. Ini yang paling dia gerak sendiri cuy, padahal nggak ada angin tuh pohon nggak ada yang ketip angin. Permisi. Oke, kita coba ke depan dulu untuk coba cek ruangan ya. Sekarang kita coba masuk. Permisi. Ada CCTV. Ini mungkin CCTV kalau bisa diambil rekamannya. Dan bisa kasih tahu apa
apa yang sebenarnya ada di sini. Mungkin seru. Ada kamar mandi. Jadi kalau Anda lihat nih ya, kerabat Batman, ini tempat ya wajar kayak umumnya sekolahan TK mungkin mirip-mirip, dan tambah lagi karena tadi disebutin kan untuk terapi anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. So ya normal sebagaimana tempat biasa gitu, tapi dengan cerita yang tadi diceritain oleh Pak Endro, memang ada sedikit rasa yang berbeda, dimana terasa lebih panas daripada tempat lain. Ada toilet lagi. Saya nggak tanya, tadi lupa nanyain tentang ada berapa banyak siswa yang ada di sini. Bismillah. Assalamualaikum. Pantry. Ada suara berjecit dari sisi kanan. Permisi. Ada suara dari sisi pantry dapur tadi. Permisi. Saya tidak ganggu.
deketin lagi. Jadi ini sekarang saya sudah di paling pojok dari tempat ini. Jadi ada beberapa ruangan seperti yang tadi sudah Anda lihat juga. Terakhir di sini tepat dimana tadi Mas Febri waktu opening juga sempat bilang kalau ingin merasakan sesuatu yang lebih eksplor lebih lama di sini. Dan terbukti nih kerabat Tekner, waktu saya jalan dari dapur tadi ke sini ada suara dari belakang. Dan barusan nggak tahu ketangkap di kamera atau enggak, waktu waktu ini nih senter saya geser ke sini, di pintu sebelah situ, di pintu ini ada yang ngintip. Sosoknya kecil, hitam gitu. Kita coba keluar lewat pintu yang tadi ya, karena kayaknya dia tembus sampai ke tempat kita tadi opening. Ini kayaknya belakang tuh sebenarnya ada ruangan juga tadinya, tapi udah dihancurin. Tapi coba kita cross check juga agak. Tapi yang jelas ini akhirnya nyambung lagi ke tadi yang burung dara tadi. Udah. Mas Feb. Gimana? Oke, sebentar. Sebentar ya. Oke Mas Feb, yang agak aneh tuh Pak Hendro mungkin boleh gabung ke ini ya. Tadi tuh ini nih, apa namanya, ayunan. Itu kelihatan gerak sendiri padahal nggak ada angin. Saya udah compare di gambar tuh apa namanya, ini daun pohon belimbing ya. Ini nggak ada yang gerak sama sekali, berarti kan nggak ada angin tuh. Tapi dia gerak. Ya. Sebenarnya dari tadi ya Mas ya, kita opening ya. Di sini udah ada sosok dari apa kita itu, opening gitu. Apa Mas? Itu sosok perempuan. Kuntilanak. Ya, dari tadi di sini. Tapi sekarang udah nggak ada gitu. Waktu kita opening sosok itu ada di sini. Tapi apakah sosok kuntilanak ini memang penghuni yang ada di sini Mas? Atau dia hanya lewat saja tadi malam? Kalau sosok ini yang saya tahu ya Mas ya, sosok ini kayak pendatang seperti gitu Mas. Tetapi dia seringkali di atas ini. Pohon belimbing ini. Enggak di pohon belimbing, yang di atas ayunan ini. Oh, di atas ayunan itu. Ya. Terus masuk lagi ke dalam nih. Waktu masuk ke dalam itu di beberapa ruang depan masih biasa aja, tapi waktu masuk ke belakang Pak Hendro, di bagian dapur. Itu mulai ada suara-suara. Jadi bagian dapur, waktu saya dari dapur masuk ke sini tuh ada suara, terus
saya lihat dari ekor mata, Mas Febri sering banget lihat kalau bilang ya, kalau misal mau tahu bahwa sosok-sosok terbus itu pasti munculnya kelihatan di ekor mata. Jadi waktu saya mulai penasaran dengan suara yang ada di ujung dapur, otomatis kan saya ngarahin senter nih kayak gini kan. Terus senter ini aku balik lagi gini, itu dari pintu yang connecting ke arah sana itu ada sosok hitam tapi dia kayak kecil gitu loh Mas. Ya. Itu kalau sosok yang sempat dilihat sama Mas Arman ya, itu sosok anak kecil. Tapi hitam, bener-bener hitam, Iya. hitamnya, aduh, ini warnanya kayak gini nih. Jadi bukan Iya, hitam yang memang- kayak memang. kulit manusia hitam Iya. itu bukan ya, tapi memang hitam banget. Sebenarnya sosok anak kecil di sini pun banyak ya Mas ya, sedang bermainan ya, mereka Iya. aktivitas dengan sendirinya gitu. Yang sempat kelihat sama Mas Arman itu sosok ya anak kecil, ya memang anak kecil gitu. Tetapi memang kulitannya itu beda sama yang lainnya gitu. Tapi dia sendirian, bukan? Enggak, masih banyak temennya itu. Kalau yang saya tangkap ya dulunya ya, flashbacknya itu entah itu dari sini entah itu dari mana, saya belum tahu. Seperti korban kayak kebakaran gitu loh Mas. Oh, astagfirullah. Entah itu dari sini atau bukan, saya belum tahu gitu. Pak Endro mungkin ada statement, apakah pernah ada riwayat seperti itu atau bagaimana? Setahu Bapak. Saya belum pernah dengar sih. Cuma kalau di belakang itu dulu ada gudang kecil. Saya nggak nyaman sama gudang itu, kemudian saya bongkar. Nah dulu di belakang di situ ada taman, ada pohon apa saya agak lupa, tapi di situ saya nggak nyaman. Akhirnya saya bongkar, saya jadiin tempat wudhu. Dan di situ ada sumur pompa di dekat tempat wudhu tadi, yang dekat dapur. Oh iya yang tadi ada apa namanya? Ini ya, organ buat belajar organ tubuh gitu-gitu ya. Oh ya, nah saya sebenarnya kalau di situ sudah nggak nyaman kalau ada jenis patung atau karena rasanya itu kalau malam gitu ngeliat ke situ tuh diliatin. Ada, aku inget. Jadi tadi tuh terakhir nih ya, sebelum nanti kita coba untuk membersihkan ya Mas Febri. Ya. Ingat sebelum tadi lihat yang anak kecil warna hitam itu, saya coba bandingin dari cahaya luar itu kan ada warna biru tuh. Tapi pantulan di bawah itu seperti ada kaki Mas. Jadi pantulan di bawah tuh kayak ada orang jalan. Tapi padahal itu kan di sisi sebelah sana kan, dan itu nggak ada. Tapi di pantulan yang gini itu ada kaki jalan. Ya. Sebenarnya di sini ya Mas, makhluk-makhluk seperti itu memang banyak sekali gitu. Walaupun tempatnya nggak begitu besar ya, tetapi sosok penunggunya itu sangat banyak gitu. Dan yang sering kali aktivitas di dalam ya, ini yang ada di dalam gitu ya, yang sering kali aktivitas itu anak kecil-kecil gitu. Banyak sekali anak-anak kecil yang sedang aktivitas gitu. Dan pantulan kaki itu tadi, kayak bayangan kaki itu tadi, itu sosok yang disebut, yang pernah Pak Endro menangkap itu sendiri ya, yang bau anyir itu. Oh, Gitu. sosok itu Mas. Sosok itu ya. Apa sih sebenarnya itu? Itu sosok perempuan Mas. Sosok perempuan, tapi apa ya, kayak darah segarnya itu masih keluar gitu Mas. Dan itu yang membuat menjadi bau anyir itu. Oke, dan kebetulan tadi pantulan itu kelihatan. Ya. Kelihatan. Saya meloading itu lama banget sih loadingnya. Ini apa ya Kak? Ini apa ya gitu. Saya liatin terus sampai saya agak sedikit bengong sih di sosok kamera. perempuan itu tadi. Karena ya tadi mencerna itu tuh apa. Terus lihat. Oke, Pak Endro, Mas Febri, kita coba langsung untuk menetralisir Mas Febri yang jauh lebih tahu ya gimana metodenya begitu. Jadi silahkan. Saya ngikutin Mas Febri ke dalam atau gimana? Pak Endro juga terlibat atau Kita cukup di luar Mas aja, Febri? Mas. Kita di Oh, luar. ya.
sosok yang sering mengganggu itu banyak sekali ya Mas ya. Tapi kita apa ya, kita cari titiknya yang terkuat gitu aja ya, untuk menetralisir tempat ini. Iya. Saya mau mencoba kayak apa ya, kayak memindahkan suatu sosok ya dengan media tanah gitu ya. Oh gitu. Ini Mas Febri boleh diajak ngobrol nggak sih kalau pas lagi gini? Boleh Mas, boleh. Sebentar. Kita coba pakai media tanah gitu ya. Sebenarnya sosok yang paling mengganggu yang ada di sini ya. Oh, di pohon sawo ini. Mas, saya penasaran, ini boleh minta tolong kru aja buat pegang kamera kali ya? Iya. Ada beberapa sosok yang saya pindahkan, tapi saya mencoba apa ya, kayak menariknya di sini aja, karena ini menurut saya yang menjadi pusatnya, titik yang Pohon sawo ini, yang titik yang membuat banyak area ini itu kayak gelap gitu kan. Ini yang tadi Pak Endro bilang ada bau-bauan di sini ya Pak? Baunya di sebelah sini. Di sebelah sini terus sampai di luar sebelah sini ini. Di luar sini ada bau airnya. Kalau di sini itu yang mungkin yang dulu pengacaranya foto di situ. Selfie ke belakang sini. Nah, areanya di daerah sini. Oh iya, berarti ini ya. Betul ya? Iya.
plastik. Udah selesai, Mas. Oh, masih. Ini Loh. Oh, belum selesai ya? kita coba mau pagar ya Mas ya, biar kayak apa ya, ya energi negatif nggak masuk ke sini gitu ya Pak ya. Oke, silakan biar dilanjutin dulu ya, kerabat Nightmare. Saya nggak mudeng ini gimana prosesnya, nanti kita baru tanya-tanya kalau udah selesai. Ya, coba. Kerabat Nightmare, itu tadi ritual yang dilakukan oleh Mas Febri. Pak Hendro boleh bergabung. Mas Feb, Ya, coba liatin tangan Mas Febri itu, tadi ada yang luka nih. nggak apa sedikit. Pak Hendro mungkin ada yang mau ditanya Pak. Dengan dinetralisirnya di tempat ini, apakah yang mungkin yang mengganggu di belakang, kemudian bau anjir yang sering muncul itu, apakah sudah tidak beraktivitas lagi atau masih nanti mungkin ada yang muncul lagi? Ya, insya Allah Pak. Semoga saja nanti ke depannya itu nggak ada gangguan-gangguan lagi seperti kemarin gitu ya Pak ya. Insya Allah nanti saya juga bantu doa ya. Saya juga bantu mendoakan semoga tempat ini apa ya, kalau orang Jawa bilang itu padang gitu, nggak singgup lagi gitulah. Dan semoga saja nggak ada energi negatif yang datang ke sini lagi. Semoga saja, insya Allah. Terima kasih banyak. Ya,
Nanti Sama-sama. kita update terus ya Pak ya, Ya, siap. kembangannya gimana. Mas Feb, saya masih penasaran dengan tadi yang Apa, Mas? dimasukkan ke media tanah tadi ya. Heeh. Saya sempat denger nih kerabat Netner waktu proses Mas Febri kayaknya berat banget. Itu kayak ada suara, kalau dibilang teriakan juga bukan teriakan, tapi kayak antara suara anjing tapi bukan anjing juga. Susah dijelasin dengan kata-kata, tapi saya denger suara itu ketika Mas Febri itu kayak mau masukin sosok ke dalam tanah itu gitu, kayak Ya. dia berontak Tadi atau apa sempat gitu. sempat dengar tadi, Mas. Iya, apa itu ya Mas? Ya. Jadi sosok yang kayak berteriak tadi ya, itu adalah sosok yang ada di pohon Itu yang hitam. siluman ya, bukan genderuwo tapi Bukan siluman. genderuwo. Ya, sosok tersebut sebenarnya nggak mau ya, Mas ya. Tapi saya juga harus maksa karena kan di sini juga kayak mengganggu, membuat tempat ini gelap gitu ya. Saya juga memaksa untuk saya pindahkan ke tempat lain gitu. Nanti juga bakalan saya cariin tempat lagi. Oke, jadi ini tidak dibuang sembarangan. Enggak, nanti saya bawa pulang nanti. Tapi gabung mobil kita nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, deg-degan. Oke, kalau gitu cukup ya Pak Endro ya. Ya. Terima kasih banyak sudah diizinkan untuk bisa ekspor sekolahan ini. Semoga kedepannya juga aktivitas yang di sini makin lancar, selalu Amin. dilindungi oleh Tuhan juga ya. Mas Febri, terima kasih Ya, sudah sama-sama Mas Arman. menemani saya untuk ekspor dan juga tadi menetralisir dan juga kasih pagar ya. Tadi saya sempat lihat Mas Febri di tanah itu kayak menuliskan kalimat dalam Arab gitu. Mungkin ya Mas Febri yang tahu ya. Tapi yang jelas itu untuk pagerin. Jadi mungkin video Netmer besok boleh kali kita cari tempat yang perlu dinetralisir itu. Seru juga nih kayaknya. Tapi yang kekosong Mas Febri. Ya apa? Oke, thank you sudah menonton. Ikuti terus Gajah Mada Group Channel. Ada Mas Febri, Pak Endro pamit. Saya Arman. Ketemu lagi di video yang lain.